Granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Tahun 1959 hingga 1965. Apa itu demokrasi terpimpin? Apa yang melatar belakangi adanya demokrasi terpimpin? Apa saja kebijakan, kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin, dan apa saja penyimpangan pada masanya? Lalu, bagaimana berakhirnya demokrasi terpimpin? Mari kita lihat video ini. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal dengan Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Latar belakang demokrasi terpimpin yang pertama adalah kegagalan konstituante dalam merumuskan konstitusi baru. 2. Dikeluarkannya dekret presiden tahun 1959 dan 3. Kondisi politik nasional yang tidak stabil. Tujuan dari demokrasi terpimpin adalah yang pertama untuk mempertahankan kedaulatan nasionalisme, yang kedua untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar berbagai masyarakat, yang ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang keempat untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional, dan yang kelima untuk mengubah dan memodernisasi masyarakat dalam nilai dan norma. Ciri dari demokrasi terpimpin yang pertama adalah kepemimpinan yang dominan, yang kedua sentralisasi kekuasaan, yang ketiga pemimpin sebagai mediator, keempat dominasi partai politik, dan yang kelima pembatasan kebebasan individu, serta adanya konsensus politik dan fokus pada tujuan sosial serta ekonomi. Kelebihan dari demokrasi terpimpin adalah dapat membawa stabilitas politik yang lebih besar, pengambilan keputusan yang efektif, menempatkan penekanan yang kuat pada pencapaian tujuan sosial dan ekonomi, serta memobilisasi massa dalam rangka mencapai tujuan sosial. Kekurangan demokrasi terpimpin yang pertama adalah kurangnya kebebasan politik, berpendapat, dan pers. Kekuasaan cenderung berpusat pada pemimpin, kurangnya akuntabilitas, dan kurangnya pluralisme politik. Kebijakan pada masa demokrasi terpimpin yang pertama adalah Manifesto Politik Usdek dijadikan sebagai GBHN, yang kedua pembentukan MPRS dan DPAS, yang ketiga adalah pembentukan Front Nasional, yang keempat adalah pembubaran DPR hasil pemilu dan membentuk DPR GR, yang kelima adalah pembubaran Partai Masyumi dan PSI, yang keenam pemasyarakatan ajaran Nasakom, yang ketujuh adalah adanya politik konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat ataupun Dwi Kara. Lalu yang kedelapan menggiatkan usaha dalam merebut Irian Barat, salah satunya dengan mengeluarkan Tri Komando Rakyat ataupun Trikora. Yang kesembilan adalah Indonesia keluar dari PBB. Yang kesepuluh adalah Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Games. Lalu Indonesia menjadi tuan rumah Ganevo dan Indonesia mempelopori terbentuknya gerakan non-blok ataupun GNB. Adapun penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin yang pertama adalah Presiden Soekarno membubarkan DPR, yang kedua adalah adanya lembaga inti ataupun Nasakom, yang ketiga adalah prosedur pembentukan MPRS tidak melalui pemilu, yang keempat adalah prosedur pembentukan DPAS dan DPR GR langsung ditunjuk presiden, yang kelima adalah penetapan Manifesto Politik RI sebagai GBHN yang seharusnya disusun dan ditetapkan oleh MPR, yang keenam pengangkatan presiden seumur hidup. Mengenal dan menghargai Indonesia. Di samping itu ada penyimpangan pada demokrasi terpimpin yang lainnya. Yang pertama seperti adanya otoritarianisme ataupun tumbuhnya otoriter kepemimpinan. Yang kedua adalah pembatasan kebebasan berpendapat, berserikat, dan pers. Yang ketiga adalah pemimpin yang berkuasa dapat memanipulasi proses politik. Yang keempat adalah korupsi sering terjadi di kalangan pemerintah. Yang kelima adalah munculnya ketidakadilan sosial dan ekonomi. Lalu keenam kurangnya akuntabilitas terhadap masyarakat. Dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu
Adanya peristiwa G30 SPKI segera mengakhiri era demokrasi terpimpin. Pada tahun 1969, MPRS memberhentikan Soekarno sebagai presiden dan digantikan oleh Soeharto. Indonesia memasuki era baru yang disebut dengan era demokrasi Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a